Baut patah di dalam, tenang aja, gak usah panik. Kalian juga bisa copot sendiri. Tonton video ini sampai kelar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Makanya Mimin sekarang mau kenalin ke kalian Grip On Screw Extractor Set atau alat tap balik. Dia punya 3 tipe pilihan, ketiganya juga punya fungsi yang sama kok buat ngelepas baut yang jenisnya itu udah patah atau dol, pokoknya bener-bener udah nggak bisa dibuka. Dengan jenis si bautnya tuh yang dari masih bisa dijangkau sampai dengan yang susah lah. Tapi Mimin juga mau share ke kalian ada juga beberapa cara yang sebenarnya ini agak-agak cukup sering kalian temuin lah dimanapun, yaitu ada yang pakai caranya itu dilas terus disambungin ke baut atau ke komponen penghubung lainnya biar bisa nempel ke bautnya, habis itu langsung dicabut. Ada juga pakai caranya itu diketok-ketok bikin kayak garis gitu dari si baut yang udah patah terus habis itu diputerin. Untuk 2 contoh kasus yang barusan tadi Mimin bahas itu sebenarnya untuk kaum yang penyabar, karena itu prosesnya lama banget, terus ribet, dan juga sejujurnya pasti nggak semua orang bisa pakai cara yang kayak gitu. Nah makanya Mimin recall lagi nih, Mimin kenalin produk ini justru lebih efisien, cepat, dan nggak buang-buang banyak tenaga, ditambah juga ada banyak banget pilihan ukuran tap balik yang bisa kalian sesuaikan. Mimin bakal bahas satu-satu, yang ini dulu, nah yang 2 ini kita kepinggirin ya. Nah ini produk yang pertama itu Grip On Screw Extractor Set atau alat tap balik. Set item numbernya itu 84020. Tentu aja udah banyak yang tahu produk yang ini nih, karena ini tuh udah rilis lama juga. Isinya udah ada 6 pieces ya, kalian bisa lihat nih di sini. Terus dia punya desain box yang bener-bener kuat banget ya tuh. Tuh. Ini sakit ya tangannya. Jadi buat ngelindungin si produk ini biar nggak berceceran gitu aja. Jadi kalau misalnya kalian udah pakai, ini Mimin contoh, kita buka dulu. Udah pakai, tinggal balikin ke tempatnya kayak gini. Nah selesai kayak gini aja. Terus tinggal ditutup kayak gini. Cetek, kelar. Dan sekaligus ngelindungin si produk ini lebih terorganisir karena ada pengunci yang kuat dan aman juga untuk ngelindungi produk ini. Mau kalian begini ini, makanya misalnya sendiri dia bener-bener nggak langsung jatuh atau ambiar gitu aja karena bener-bener si kuncinya kuat banget. Kita buka lagi ya. Nah ukuran dari si produk ini, ukuran yang paling kecil itu dimulai dari 3 sampai dengan 6 mm, yang kecil ini sampai dengan yang paling besar itu di 18 sampai dengan 25 mm. Nah bahannya pun udah nggak main-main, ini bahannya dari FortiCR, itu adalah baja yang kuat banget karena desain berat dari si produk ini itu udah kasar ya. Jadi baut yang susah dicabut itu bakalan auto kecabut, jadi dikunci sama si drat ini. Itu sebabnya dari mulai finishing desain udah presisi, bahkan dari setiap sudutnya udah rapi banget dan kalian tinggal pakai aja. Tapi tipe yang ini tuh sebenarnya buat baut yang masih nggak terlalu ngeyel atau susah lah dicabutnya. Semisal kalau kalian nemu satu kasus yang dimana si bautnya itu susah banget dicabutnya, udah ngeyel, terus udah karatan, kalian bisa pakai 2 produk ini. Sebentar, kita kepinggirin dulu, kita ganti ya. Kalian bisa pakai 2 produk ini namanya Grip On Heavy Duty Screw Extractor Set. Ada 2 tipe, kalau yang 5 pieces itu item numbernya di 84025, sedangkan kalau yang di 6 pieces itu di 84026. Kalau yang ukuran 5 pieces itu ukuran yang paling kecil itu mulai dari 3 mm sampai dengan 18 mm yang paling besar. Sedangkan kalau yang ini ukurannya itu dimulai dari 3 mm juga sampai dengan ukuran yang paling besar di ukuran 25 mm. Nah kenapa sih Mimin bilang kalau 2 produk ini itu untuk baut yang benar-benar susah banget dibuka, karena bahan materialnya itu dari chrome vanadium yang justru lebih kuat dibanding yang produk pertama dan juga kokoh. Makanya kenapa ini masuk kategori heavy duty. Jadi kalian bisa bebas pilih ukuran yang manapun sesuai dengan kebutuhan kalian, mau yang 5 pieces atau yang 6 pieces itu sama aja sebenarnya. Nah berbeda juga dari yang produk yang pertama, kalau yang ini tuh dia pakai karet.
Tapi tenang aja, ini karetnya yang berkualitas tinggi dan juga kuat. Dia nggak licin-licin, jadi nggak akan berserakan atau lepas-lepas gitu sih produknya setelah kalian pakai. Contohnya, ini melepas nih, tuh. Ini gampang nih dibukanya nih. Ini masukin kayak gini nih. Tuh, selesai. Jadi nggak jatuh-jatuh ya. Tuh. Terbukti juga udah kuat, tinggal lindungin juga. Terus biar terorganisir dan nggak hilang-hilangan setelah kalian pakai. Terus dari segi finishing desainnya juga sebenarnya ini kalian langsung lihat pun udah rapi, presisi. Jadi tinggal kalian pakai kelar. Mau kalian cabut baut yang udah karatan yang udah 10 tahun, enggak deh, enggak mungkin 10 tahun sih. Maksudnya kayak udah bener-bener susah dibuka, bisa kalian cabut pakai ini ya. Biar nggak kebanyakan teori, langsung aja kita buktiin. Dan di sini udah ada mesin crankcase. Mimin bakalan kasih lihat langsung tes dari awal pemasangan si bautnya sampai si bautnya kecabut. Nah untuk pemasangan si bautnya, Mimin pakai kunci torsi. Paham kan kunci torsi ini sekuat apa ya? Nah di sini juga udah disetting ukurannya di 40 Nm atau setara dengan 40.000 kg. Terus langsung aja Mimin kencengin si bautnya ini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum tahu, selama proses pengunciannya dengan menggunakan kunci torsi, kalau masih kedengaran suara kayak gini nih, itu artinya belum sampai di titik 40 Nm. Sampai kedengaran suaranya itu kayak gini. Nah, artinya itu udah sampai di ukuran 40 Nm. Oke, lanjut. Sekarang Mimin bakalan potong si kepala bautnya ini. Untuk proses pemotongannya benar-benar harus hati-hati banget ya, pokoknya hati-hati banget ini, apalagi crankcase mesin sangat sensitif. Nah hasilnya kayak gini setelah udah dipotong. Tujuannya biar gak ada celah sama sekali buat si bautnya bisa kecabut atau keluar. Nah jadi kita bakal menciptakan satu celah, yaitu caranya dibor dulu. Sebelum dibor, Mimin bakalan tandain dulu di tengah-tengah si baut yang udah dipotong tadi. Langsung aja bor di titik yang udah ditandain. Selama proses pengeboran ini berlanjut dan sedang berlanjut, kalian juga harus hati-hati. Jadi guys, jangan terlalu dalam atau terlalu dangkal juga. Pokoknya kalian harus sering-sering pastiin atau harus sering-sering cek lah ini kedalamannya sesuai atau enggak gitu ya. Setelah selesai pengeborannya, jangan lupa harus dibersihin dulu sisaan-sisaan remahan dari proses pengeboran tadi. Untuk ukuran mata tembaliknya ini disesuaikan sama kebutuhan baut kalian, tapi di sini Mimin pakai ukuran nomor 3. Masukinnya kayak gini aja, kayak biasa. Tapi harus digetok dulu 2-3 kali biar nggak kunci si baut yang tadi udah kita bor. Biar si mata tapnya ini langsung plus aja, nggak kunci si baut yang tadi udah kita bor. Setelah udah dipastiin nggak kunci, kalian langsung puter pakai alat bantu. Dan di sini Mimin pakai kunci Inggris. Puternya harus ke arah kiri ya, sesuai dengan namanya mata tap balik, berarti muternya harus berlawanan. Oke? Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk proses cabut bautnya, si mata tap ini bener-bener ngekunci baut yang udah selek ini. Terus nanti lama-kelamaan mata tap yang ngekunci baut ini bakalan narik keluar dengan perlahan menyesuaikan dengan tempo si mata tap ini. Jadi kalian harus tetap mengulangi cara yang sama terus menerus sampai si bautnya kecabut. Terus kalian juga bisa lihat sendiri hasilnya adalah lubang dratnya itu sama sekali nggak ada lecet. Jadi kayak nggak dipaksakan untuk keluar gitu. Terus tidak bikin sisi komponen lainnya tuh jadi baret-baret. Di video pembuktian yang pertama pakai metode kunci torsi. Nah sekarang kita menggunakan metode kekuatan manusia. Untuk proses pemasangannya sama aja, terus proses pemotongannya sama aja, bahkan untuk proses pengeborannya pun sama aja dan masih menggunakan metode titik juga ya. Oke, karena udah selesai nih, langsung aja kita bakalan mulai proses cabutnya. Tapi inget ya, jangan lupa digetok dulu 2-3 kali biar si mata tapnya ini nggak kunci dan benar-benar masuk ke dalam ya. Jadi biar gak geser-geser juga ya untuk proses pencabutannya, jadi tetap aman. Langsung aja kita putar. Kalian bisa lihat sendiri prosesnya pun ini sama ya kayak yang pertama. Bedanya ini bentuknya agak kecil. Masih tetap mampu ngecabut baut yang benar-benar sulit dicabut juga kok. Malahan hasilnya mulus banget ya, nggak ada kendala, hasilnya sama. Lubang drat bawaan baut tetap aman, gak lecet ataupun baret-baret. Bahkan ini Mimin juga nggak sengaja nyobain yang mata tap ukuran yang paling kecil banget nih, yang ternyata sama juga dia bisa ngecabut baut yang benar-benar susah dicabut
ya. Padahal ini bentuknya kecil loh. Dari segi fisiknya pun udah terbukti ini sama kayak ukuran besar dan yang lainnya, dia bener-bener sama-sama kuat dan hasilnya pun tetap mulus dengan 2 pembuktian video yang tadi. Berarti bener-bener worth it. Dari tadi videonya itu tentang tipe heavy duty mulu. Nah biar gak penasaran, langsung aja kita bakalan cobain yang tipe lama. Sama ya, lagi-lagi Mimin mention dan recall untuk prosesnya pun sama, dari mulai pemasangan, pemotongan kepala bautnya, terus ngetitikin dan baru pengoboran itu sama semua ya. Oke, Mimin buka dulu nih produknya, terus Mimin juga langsung ngecocokologi ukurannya sama si bautnya dan ternyata udah sesuai. Jangan lupa digetok dulu ya biar gak kunci. Baru deh kita putar ke arah kiri sampai benar-benar kecabut. Nah selama proses ngecabutnya, kalian bisa lihatlah sedikit perbedaannya antara yang heavy duty sama yang tipe lama. Kalau yang tipe lama ini mungkin karena si dratnya ini lebih kasar dan lebih tebal, jadi dia bener-bener langsung ngekunci si bautnya ini sampai bener-bener dalam. Dan hasilnya itu sama, tidak merusak lubang drat bawaan sisi komponen yang ada di sekitaran si bautnya ini. Jadi udah terbukti bener-bener aman ya. Nah ini juga tips dari Mimin, untuk batasan pengoborannya itu tergantung dari panjang bautnya. Kalau bautnya panjang mungkin sekitar 10-15 cm untuk kedalamannya. Tapi kalau misalkan bautnya pendek, Mimin saranin tidak boleh terlalu dalam ya, karena itu efeknya sangat-sangat tidak bagus untuk dratnya juga ya. Dan memang udah didesain khusus bentuknya seperti ini untuk memudahkan kalian ngecabut baut, ditambah juga nggak ngerusak lubang drat bawaan dari si bautnya. Bakalan tetap aman, ditambah juga udah universal, nggak cuma buat kendaraan juga ya, nggak cuma buat motor, mobil, nggak, tapi untuk kebutuhan rumah atau untuk kebutuhan industri lainnya pun bisa. Makanya ukurannya itu udah terbilang cukup universal atau umum banget dari ketiga produk ini. Semuanya sama aja, bebas, tergantung dengan kebutuhan kalian juga, balik lagi ke situ. Dan apalagi buat kebutuhan bengkel ya, karena pasti banyak banget gak sih kayak beberapa ukuran atau tipe yang ada di kendaraan mobil atau motor, itu si bautnya itu banyak banget. Makanya ini penting banget, apalagi customer itu bakalan lega lihat kendaraannya, gak dianeh-anehin. Tapi sebenarnya buat yang suka bongkar-bongkar sendiri di rumah, ini juga saranin kalian pakai produk ini aja, karena lubang drat bawaan itu bakalan tetap awet, terus gak ribet, tinggal di seret cabut baut selek, kelar.